kita nih sebenarnya sih udah lama kita nggak pernah ketemu ya. Betul. Karena ya beginilah. Gara-gara ada virus COVID-19 Corona. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu Pramuka Remaja hari ini, kita akan angkat lagu pujian Allah Sanggup. Allah sanggup. 1, 2, 3. Oh ya, kita lupa kenalan. Nih, kenalin, nama saya Eliazar dan Saya Alga. oke, jadi Dan musiknya Kak Bima Weekend. ya, tadi kita mulai belum berdoa, jadi kita satu dalam doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah bersama kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu Remaja ya Tuhan. Kau berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. 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 Oke, sebelum memasuki firman Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah
sekolah minggu pra-remaja Bapa, Kau berkati sekarang kami mendengarkan firman-Mu, Kau berkati agar firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kawawa. Check this out. Selamat hari Minggu teman-teman. Halo, kita ketemu lagi di minggu ini. Dan pada hari Minggu ini kita akan membahas suatu judul yang spesial. Judulnya adalah Not Finished Yet. Itu artinya apa ya? Yuk sama-sama kita akan belajar melalui gambar ini dulu. Yuk coba kita lihat gambar ini. Oke, kira-kira itu gambar apa teman-teman? Ya? Oh, gambar kenaikan siapa kira-kira? Untuk lebih lanjut yuk kita buka Alkitab kita aja di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kakak ulang ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Di sini kakak akan membacakan untuk teman-teman. Judulnya adalah Yesus terangkat ke sorga. Kita mulai ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Oke teman-teman, kita sama-sama membaca dari perikop ini, dari ayat 6 sampai ayat 11. Kita benar banget tadi, udah ada yang bilang tadi adalah gambar kenaikan Tuhan Yesus. Atau di sini sesuai dengan judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke sorga. Benar sekali bahwa beberapa hari yang lalu kita memperingati yaitu Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Jadi setelah Yesus di Paskah, kita sama-sama memperingati dia mati dan akhirnya bangkit lagi, dan 50 hari berkarya, dan di hari Pentakosta ia meninggalkan murid-muridnya untuk terangkat ke surga. Terus kalau dia naik ke surga, murid-muridnya nanti apa siapa dong? Berarti ditinggal gitu aja. Terus nanti kita juga gimana? Kita nggak bisa apa-apa. Terus ya kita udah tinggal Tuhan, kita nggak bisa ngapain lagi dong. Yuk kita sama-sama setelah ini kita lihat gambar berikut. Lihat gambarnya. Ya, gimana teman-teman lihat gambarnya tadi? Itu ternyata gambar patung. Gambar patung yang ada di Jerman. Gimana? Oh, kurang jadi ya gambarnya. Iya bener banget teman-teman. Kalau tadi teman-teman perhatiin di gambar tadi Tuhan Yesus tangannya nggak ada. Jadi antara patungnya rusak, mungkin dirusak orang gitu ya, atau emang patungnya belum jadi atau gimana ya. Ternyata patung yang kita temukan di Jerman tersebut itu ada artinya teman-teman. Jadi kalau tadi ya itu kan badannya seperti itu ya, terus di tangannya nggak ada tangannya. Tapi di bagian kakinya teman-teman itu sebenarnya ada tulisan, dan tulisannya adalah memang patung ini sengaja gak ada tangannya karena tangannya adalah kita semua. Jadi itu bukan karena gagal atau memang kurang jadi atau gimana, tapi patung tersebut memang sengaja dibuat tangannya tidak ada karena tangannya adalah kita. Artinya apa teman-teman? Bahwa siapapun kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, dengan kelebihan yang kita punya, talenta yang sudah kita miliki masing-masing, ternyata Tuhan ingin dan mempercayakan pada kita masing-masing untuk menjadi perpanjangan tangannya. Tapi kak, kan kita masih pra-remaja, masih SMP, masih SMA. Gimana ya kira-kira jadi perpanjangan tangan Tuhan? Gimana kepikiran teman-teman? Coba kita lihat dari video berikut.
apa saja kegiatan yang dilakukan melalui kelompok kasih insanis. Jadi apa aja kegiatannya ini? Kelompok kasih insanis KKI peduli orang dengan gangguan jiwa. Tidak tersendiri KKI-nya, peduli orang dan gangguan jiwa. Ketika banyak orang dengan gangguan jiwa yang saya datakan dan mengajak orang secara acak untuk kerja kemanusiaan ini, dan ketika sekian banyak orang juga yang ingin mewujudkan kepeduliannya, maka saya berinisiatif dan mengajak beberapa orang, kurang lebih 11 orang saat itu kami berkumpul pada 25 Februari 2016 membentuk wadah ini. Kelompok kasih insanis peduli orang dengan gangguan jiwa. Mereka relawan, dibayar atau tidak? Ini kerja sosial, kerja kemanusiaan, korban pikiran, tenaga, waktu, dan juga sedikit isi saku misalnya. Kegiatannya tadi apa? Dalam perjalanan yang hingga kini kita ada 400-an orang. Dan bukan cuma di ND, tapi di seluruh Flores, Pulau Timor, Pulau Jawa, ya Kalimantan, Sumatera, ada yang di Amerika, di Jepang, di Jerman, di Australia. Mereka membantu dengan pelbagai bentuk. Yang kita lakukan di ND, di Maumere, di Kupang adalah mengunjungi orang dengan gangguan jiwa di ND itu setiap akhir pekan. Mengunjungi mereka di mana? Mereka yang di jalan-jalan, memberikan makanan, memberikan minuman. Lalu di rumah-rumah juga yang terjangkau pada kunjungan itu kita kunjungi, berikan yang sama. Di jalan-jalan kita tidak berikan obat, karena siapa yang menjaga? Kita berikan obat cuma mereka yang di dalam rumah. Dan sejak 2014 itu hingga kini ada belasan orang yang sudah pulih. Yang sudah pasungnya dibongkar ada 14 orang. Yang sedang dirawat di panti sekarang dan kita bayar 1.500.000 tiap bulan, itu ada 14 orang. Bayangkan 14 orang 1.500.000, sementara uang saku saya cuma 250 satu bulan. Itu dari mana? Ya, saya pastor, biarawan, kami cuma terima itu. Kami cuma tahu kerja. Entah gajinya berapa, itu saya tidak tahu. Ada orang yang ngurus. Lalu? Tapi makan pagi, siang, malam selalu ada. Gitu. Kita balik lagi. Gimana teman-teman di video tadi? Oke, cukup inspiratif ya tadi. Jadi ada suatu tokoh yang memang dengan segala kemampuannya, dia pakai talenta yang Tuhan berikan. Ya emang masih punya kelemahan dan kekurangan sih, tapi kita lihat bagaimana dia berfokus dengan apa yang dia bisa kerjakan, dan itu dia gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita juga bisa kok teman-teman untuk melakukan itu. Caranya banyak banget. Misalkan, ya sekarang mungkin eranya adalah gadget atau HP misalkan. Kita bisa pakai HP kita untuk membuat sesuatu. Kalau teman-teman kemarin udah bagus banget tuh, banyak yang udah ngirim poster. Kemarin tulisannya no hoax ya, no hoax gitu ya. Itu udah keren-keren banget. Aku sendiri ngeliat gimana karya teman-teman, banyak banget macam-macamnya. Ada yang ditambahin tulisan, ada yang kasih gambar-gambar lucu, dikasih kartun, bahkan ada yang gambar-gambar kayak graffiti. Itu oke banget. Itu adalah salah satu contoh gimana kita memuliakan Tuhan, menjadi perpanjangan Tuhan, dan kita sebenarnya nggak ditinggalin sendiri kok teman-teman. Kita diberikan Roh Kudus. Jadi siapapun kita, bagaimana teman-teman ngeliat kita, bagaimana kok kayaknya aku serba kekurangan deh. Enggak teman-teman, masing-masing kita, siapapun di antara kita sudah diperlengkapi Roh Kudus untuk siap atau untuk mampu melakukan tugas Tuhan. So, kira-kira dengan tadi contohnya ada gadget, kita sama-sama udah buat di minggu lalu untuk tugas-tugas tentang poster. Dan minggu ini kita akan sama-sama buat tugas baru lagi. Teman, kita perhatiin sama-sama ya, karena ini aktivitas untuk minggu ini. Jadi tadi kakak udah ceritain bahwa tadi muridnya rasanya kayak ditinggal. Kita pun juga gitu ya. Kok Yesus naik ke surga tapi kitanya ditinggalin gitu aja? Ternyata enggak teman-teman. Kita semua diperlengkapi Roh Kudus, dan dengan Roh Kudus kita sama-sama bisa melakukan apapun yang itu menyenangkan hati Tuhan.
Tadi kakak beri contoh, teman-teman udah ngelakuin bahwa dengan gadget kalian bisa melakukan apa aja. Dan sekarang kita sama-sama akan beraktivitas, bisa dengan gadget, bisa juga dengan spidol atau mungkin krayon, pensil warna, dan yang penting adalah kertas. Jadi di sini kakak akan kasih contoh. Jadi aktivitasnya adalah kalian buat quotes. Quotes itu kayak kata-kata mutiara bisa, atau misalkan ucapan terima kasih juga boleh. Intinya adalah sesuatu yang positif yang teman-teman berikan untuk seseorang. Seseorangnya itu siapa? Seseorangnya adalah bebas, yang penting ada di rumah teman-teman. Misalkan mama, papa, atau kakak adik, atau misalkan mbaknya misalkan, atau kakek, nenek mungkin lagi di rumah. Jadi kita akan sama-sama berkarya walaupun kita semua di rumah aja. Kakak kasih contoh di sini, kakak udah buat ini, kakak buatnya pakai aplikasi di gadget ya, di HP, atau kalau teman-teman mungkin mau buat juga misalkan lewat aplikasi di internet, misalkan Canva atau PixArt dan lain-lain juga boleh. Di sini tulisannya adalah terima kasih untuk makanan enaknya. Jadi di sini positifnya adalah kakak merasa tiap hari di rumah aja kan, terus dikasih makan sama kakak nih di sini. Jadi kakak sering banget dimasakin sama kakaknya kakak. Waduh, belibet banget ya. Dan di sini kakak untuk aktivitas hari ini adalah tadi ya, selain quotes atau juga kata mutiara, tapi juga boleh ucapan terima kasih. Nah, untuk di sini rules atau peraturannya adalah kata-kata mutiara ini kan tadi aktivitasnya adalah kita memberikan sama orang yang kita kasihi di rumah. Nah, di sini contohnya adalah kakak terima kasih untuk makanan enaknya, karena yang masakin kakak adalah kakaknya kakak. Jadi di sini kakak mau panggil kakaknya kakak. Kak, sini kak. Ye, nah ini ya, dia sering banget untuk masakin makanan nih. Jadi di sini sebagai rasa terima kasihnya, kayaknya kebalik ya, kebalik. Nah, sebagai rasa terima kasihnya, kakak bilang nih ke dia, terima kasih untuk makanan enaknya kak. Nah, di sini nanti kalian foto, ya, misalkan foto bebas ya. Nah, foto inilah yang teman-teman akan kumpulin ya. Jadi silakan teman-teman bikin kertasnya, tulisannya apa aja, boleh pakai krayon, boleh ditulis di komputer atau di gadget juga boleh pakai krayon, pensil warna, dan apapun juga. Yang penting tulisannya adalah tulisan positif, dan yang dikumpulin ke kakaknya adalah foto barangnya kayak tadi gitu. Udah mulai paham kan? Gitu aja teman-teman. Begitu untuk aktivitas dan untuk renungan pada hari ini. Kiranya lewat renungannya kakak share tadi, walaupun singkat, kita boleh sama-sama belajar dan terberkati. Kakak sih sangat terberkati, kiranya teman-teman juga ya. Mari kita tutup pada hari Minggu ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur Bapa, Engkau boleh satukan kami Bapa untuk sama-sama Bapa belajar tentang firman-Mu melalui online ini Tuhan. Kiranya Bapa yang kami pelajari pada hari Minggu ini Tuhan dapat kami bawa terus Bapa, akan menjadi bekal kami untuk semakin memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapak, masing-masing kami Bapak menjadi perpanjangan tangan-Mu yang boleh Kau pakai agar panjang hidup kami Bapak hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami mau berdoa juga Bapak bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan sekitar kami di mana sekarang ada pandemi yang harus kami hadapi. Kiranya kami tetap kuat dan kiranya kami tetap mengandalkan-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami Bapak. Mari kita tutup doa ini dengan sama-sama mengucapkan doa Bapak. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima